Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutia Atifa Syakila dari KM24E. Hari ini aku akan menunjukkan hasil wawancara aku dengan narasumber yang bekerja di bidang public relation, advertising, dan juga media dan jurnalistik. Dalam wawancara ini, aku mengajak narasumber untuk berbagi cerita, pengalaman, dan juga pandangan mereka terhadap bidang yang mereka geluti. Selamat menonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Atifa Syakila. Saya sedang bersama Ibu Novi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Novi yang sudah meluangkan waktunya untuk tugas wawancara saya pada hari ini. Saya sangat senang dapat berbincang langsung dengan Ibu yang sudah sangat berpengalaman di bidang jurnalistik. Hari ini saya ingin tahu lebih banyak soal dunia jurnalistik dari sudut pandang Ibu yang sudah berpengalaman di bidang ini. Dengan harapan wawancara ini dapat memberikan insight baru kepada saya dan teman-teman semua, khususnya yang tertarik di dunia jurnalistik. Sebelum masuk ke dalam pertanyaan, boleh Ibu Novi perkenalkan diri dulu secara singkat, sekarang sedang kerja di mana dan di posisi apa? Oke, saya Noviana Gebi sebagai reporter di Radio Republik Indonesia. Nah, baik, kalau begitu kita mulai masuk sesi pertanyaan ya Bu. Yang pertama, dapat Ibu menjelaskan peran utama Ibu dalam dunia industri media atau jurnalistik? Kalau untuk tugas pokok ya lebihnya ya, tugas pokok saya sebagai reporter itu tentunya melakukan peliputan, membuat berita dan menyiarkan berita yang saya bikin gitu ya, saya liput di lapangan. Baik, terima kasih. Nah, kalau selanjutnya nih saya ingin bertanya, apa sih tantangan terbesar yang pernah Ibu Novi hadapi dalam pekerjaan ini dan bagaimana cara Ibu untuk menghadapinya? Kalau tantangan terbesar sih ini ya, sulitnya mendapatkan narasumber, terutama ketika si narasumber yang kita temui itu tidak bisa berbicara gitu. Artinya ketika mereka ditanya untuk dimintai tanggapan gitu ya, mereka nggak bisa lancar berbicara gitu loh. Jadi ya mungkin karena latar belakang pendidikannya gitu, atau pengalamannya yang nggak terlalu luas, jadi sehingga mereka itu nggak bisa mengungkapkan apa yang mereka tahu gitu. Nah terus selain itu juga ketika kita meliput kebakaran, kerusuhan gitu kan, pokoknya di peristiwa-peristiwa yang membahayakan untuk kita juga gitu. Selain itu sih nggak ada masalah sih ya. Biasanya Ibu cara menghadapinya gimana Ibu? Kalau ada narasumber yang bicaranya kurang jelas gitu gimana? Kalau misalnya kita ketemu dengan narasumber yang kebetulan dia nggak bisa mengungkapkan, kita harus bisa lebih kritis ke mereka gitu ya. Jadi gimana caranya kita memancing mereka agar mereka mau bicara gitu. Misalnya dia kan kadang tuh ada orang yang bingung gitu, bingung mau ngomong apa sih gitu, atau harus gimana sih menyampaikannya gitu. Nah itu kita harus pinter-pinternya kita gimana mancing mereka biar bisa mau gitu mereka ngomong ya. Harus ini sih lebih kritis juga sih reporternya gitu. Jadi kalaupun mereka bingung ya kita tuntun, kita arahkan sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang dia mau sampaikan gitu. Ya baik, baru aja kita membahas tentang tantangan ya Bu. Saya juga penasaran dengan bagaimana sih cara Ibu menentukan berita atau topik yang akan Ibu liput? Biasanya itu kalau di kantor itu malam hari itu kita ada yang namanya agenda setting. Agenda setting itu penentuan untuk si reporter besok itu harus kemana gitu, harus cari berita apa atau harus apa yang diliput gitu kan. Tentunya dengan isu-isu yang berkembang di lapangan saat ini gitu kan. Misalnya nih mau ada pembahasan soal kenaikan BBM atau mau ada kebijakan tentang UMR gitu kan, UMP maksudnya. Misalnya itu, misalnya besok pemerintah itu akan menentukan tentang UMP DKI Jakarta gitu kan.
Nah, itu kan biasanya sudah si reporter yang ngepost di Pemprov DKI itu sudah tahu nih info besok itu gubernur akan mengumumkan gitu. Nah, itu kan bisa kita tuangkan di agenda setting gitu. Agenda setting itu kayak perencanaan peliputan si reporter gitu kan. Jadi yang reporter tahu itu disampaikan ke kantor. Nanti kantor mengarahkan gitu. Oke, kalau misalnya besok ada tentang peresmian atau pengumuman soal UMP DKI, tolong dikejar isunya, tolong ditindaklanjuti gimana keputusan dari gubernur, berapa nominalnya dan lain-lainnya. Itu nanti kantor menugaskan si reporter gitu. Tapi ada juga kalau si reporter nggak tahu atau belum ada info untuk liputan kemana nih besok gitu. Ketika pimpinan ada yang tahu ada info atau ada agenda ini gitu kan, si pimpinan itu juga bisa mengutus si reporter gitu. Jadi banyak sumber informasi yang bisa kita dapat terkait apa sih yang akan kita besok bisa liput gitu. Oh, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya, menurut Ibu, keterampilan apa sih yang paling penting untuk dapat survive di dunia jurnalistik? Gini, jadi si reporter itu yang paling utama itu harus mampu berkomunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik, aktif, dan kritis. Harus mampu mendalami suatu masalah atau suatu isu yang sedang terjadi di lapangan saat ini. Nah, terus selain itu juga harus menguasai materi, harus menguasai isu di lapangan gitu kan. Jadi nanti ketika dia melakukan peliputan di lapangan itu nggak hanya cuman melihat atau bingung nih mau ngapain gitu kan. Kalau si reporter itu sudah menguasai isunya, udah menguasai, setidaknya punya background dari yang si reporter ingin liput itu. Jadi itu untuk membantu si reporter di lapangan gitu. Tentunya juga harus mampu menulis gitu, harus mampu menulis, mendalami, mengembangkan dari berita yang kita dapat gitu kan. Terus harus mampu juga mencari narasumber yang benar-benar bisa memberikan jawaban dari masalah itu gitu kan. Misalnya lebih baik itu dengan setidaknya ada 2 narasumber untuk cover both side ya. Untuk misalnya kalau tentang kebijakan pemerintah, boleh dari pemerintahnya satu ataupun warga gitu kan, warga yang terdampak dari kebijakan itu gimana gitu kan. Jadi memang harus bisa itu mendalami, mengembangkan, dan ini ya kritis lah gitu. Wah, itu insight yang sangat bagus ya. Terima kasih banyak Ibu Novi. Terakhir, sebelum wawancara ini berakhir, apakah boleh Ibu memberitahu pesan atau quotes apa yang selalu Ibu pegang selama berkarya di industri ini? Kalau pesan saya sebagai jurnalis untuk teman-teman jurnalis di lapangan juga, tetap memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan mendidik. Karena informasi yang kita sampaikan ke masyarakat itu bisa menyesatkan juga gitu, kalau info yang kita dapat itu tidak akurat gitu kan. Jadi tolong tetap dipegang teguh keberimbangan, keakuratan atas informasi yang kita sampaikan ke masyarakat. Baik, terima kasih banyak Ibu Novi yang sudah bersedia untuk sharing cerita dan pengalamannya. Semoga selalu sukses terus karirnya dan semoga banyak yang terinspirasi dari wawancara saya dengan Ibu Novi pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Atifah Syakila dari KM 24E. Saat ini saya sedang bersama Ibu Diana. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Diana yang sudah meluangkan waktunya untuk tugas wawancara saya pada hari ini. Saya sangat senang dapat berbincang langsung dengan Ibu yang sudah sangat berpengalaman di bidang public relation. Wawancara saya hari ini bersama Ibu Diana bertujuan untuk lebih mengenal peran dan tantangan yang dihadapi oleh seorang public relation dalam menjalankan tugasnya, serta bagaimana public relation menjadi jembatan yang kuat antara perusahaan dan publik.
Dan juga dengan harapan wawancara ini dapat memberikan insight baru kepada saya dan teman-teman semua, khususnya yang ingin terjun langsung ke bidang public relation. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, boleh diperkenalkan sedikit tentang diri Ibu Diana dan latar belakang Ibu Diana di dunia public relation? Saya Dr. Tika Diana. S1 saya sebenarnya ekonomi, S2, S3 saya komunikasi, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Shahid. Pengalaman saya di bidang humas atau public relation ya itu cukup banyak. Karena memang dari dulu itu hobi saya tuh berkomunikasi ya. Jadi karena hobi tadi, passionnya memang suka ketemu orang, terus saya suka dengan dunia media, jadi saya memang pilihan saya untuk bekerja itu backgroundnya di bidang public relation. Ya, sekarang ini saya sebagai humas dan kerjasama di Universitas Shahid Jakarta. Langsung saja saya ke pertanyaannya ya Bu. Apa peran seorang public relation dalam perusahaan menurut Ibu Diana sendiri? Jadi kalau menurut saya, humas itu sebuah peran yang sangat penting di dalam perusahaan ya. Karena perusahaan itu kan bukan entitas yang berdiri sendiri. Dia harus punya banyak networking, punya banyak relasi dengan institusi-institusi lain. Misalnya dengan pemerintahan, kalau itu perusahaan swasta dengan investor, kemudian dengan customer, juga dengan lembaga-lembaga yang terkait lainnya. Jadi memang peran PR itu sangat penting, terutama dalam menyampaikan pesan apa sih perusahaan ini kan sebuah apa ya? Tadi kalau kita bicara entitas ya, misalnya kita punya, sebagai kita ini adalah perusahaan, kita ingin membuat perusahaan kita seperti apa, itu kuncinya kan di komunikasi. Nah, bagaimana cara kita mengkomunikasikan perusahaan kita kepada publik, itu ya, terutama publik yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan, itu sangat tergantung bagaimana PR itu menarasikannya, bagaimana pesan itu dikemas dan sampai kepada publik yang mereka inginkan. Contoh, kalau misalnya saya kan di bidang pendidikan, publik saya itu adalah masyarakat, orang tua misalnya ya, anak-anak SMA, mungkin juga guru-guru. Nah, walaupun mereka semua adalah sebuah satu kesatuan, ketika kita berbicara dengan guru SMA, kita bicara dengan mahasiswa, dengan muridnya, kita bicara dengan orang tuanya, itu kan nggak sama. Nah, jadi tantangan seorang PR itu adalah dia harus bisa menyesuaikan diri, pesannya sama tapi cara menyampaikannya itu harus berbeda, tergantung siapa publik yang saat itu sedang dia sasar gitu ya, sedang dia kelola. Nah, jadi intinya adalah mengelola komunikasi dengan masyarakat atau dengan publik-publik yang terkait dengan perusahaan tadi. Nah, kalau misalnya zaman sekarang itu lebih susah lagi, karena di era digital itu terlalu banyak informasi, sehingga publik itu kita nggak bisa mengendalikan informasi eksternal di luar diri kita kan, sehingga reputasi sebuah perusahaan atau lembaga itu akan sangat rentan dengan informasi-informasi yang bertebaran di dunia saat ini. Dan persepsi itu nggak bisa kita kendalikan. Persepsi itu ditanamkan oleh publik karena informasi yang ada, bahkan bukan karena kita. Bahkan orang itu lebih percaya orang lain daripada saya sebagai PR misalnya ya. Tapi kan mereka punya sumber-sumber informasi yang lain, dan mereka tuh kadang-kadang lebih percaya daripada kita dari perusahaan kita sendiri. Nah, jadi kenapa mengelola informasi itu tantangannya sangat besar, apalagi di era digital sekarang. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang saya ingin tahu bagaimana strategi public relation dalam membangun dan menjaga citra perusahaan. Jika boleh tahu, strategi apa yang biasa Ibu Diana gunakan untuk membangun dan menjaga citra perusahaan? Kalau di dalam dunia pendidikan itu kan nggak sama ya dengan perusahaan swasta atau dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Kita di dunia pendidikan itu, publik kita itu tidak hanya mahasiswa yang kita sasar nih, pasar kita tuh bukan hanya masyarakat yang nantinya akan menjadi mahasiswa kita, tapi orang tua juga secara keseluruhan, karena kalau pendidikan itu sangat terkait dengan isu-isu sosial. Dengan misalnya walaupun di dalam
di dalam sebuah pendidikan, dalam sebuah institusi, misalnya kita di Sahid ya, ada isu tentang lapangan pekerjaan itu sulit. Walaupun kita bukan lembaga yang menyediakan lapangan pekerjaan, kita itu kan sekolah ya, itu tetap kita pasti akan kena dampaknya karena kita harus mempersiapkan mahasiswa kita untuk bekerja di dunia, di industri kan. Nah, bagaimana nih cara kita menyikapi sebuah institusi pendidikan yang harus bisa menjawab isu-isu masalah-masalah sosial yang ada di luar? Seperti apa bentuknya? Bagaimana kita menyampaikan pesan bahwa kampus saya ini kampus yang kredibel dan kita bisa mencetak lulusan-lulusan yang nantinya bisa bekerja di perusahaan. Walaupun isu mengenai lapangan pekerjaan itu tidak terkait langsung dengan pendidikan sebenarnya ya, kalau kita melihat secara umum. Misalnya itu menyangkut ekonomi, menyangkut masalah politik dan lain-lain. Tapi pasti mereka akan melihat dari sisi pendidikan itu seperti apa sih yang mereka dapatkan, apakah sudah sesuai dengan pendidikan itu dengan industri yang akan menampungnya misalnya. Akhirnya kembali ke kita sebagai institusi pendidikan. Nah, di sini peran PR itu adalah harus bisa menjawab, mengemas pesan-pesan atau menjawab isu-isu sosial yang beredar di masyarakat itu untuk memperkuat citra institusi pendidikan kita. Itu, nah di situ mungkin yang ya salah satu hal yang sangat penting, apalagi kalau dunia pendidikan itu sangat dinamis, setiap saat berubah, kebutuhan industri berubah, kebutuhan dunia berubah, di era digital bahkan cara pembelajaran berubah. Nah, ini kan cara menyikapi sebuah institusi pendidikan itu sangat penting. Nah, bagaimana mengkomunikasikannya itu tergantung dari humas atau corporate communication dari institusi pendidikan itu untuk menjawab isu-isu sosial tadi. Gitu. Baik, terima kasih. Kalau selanjutnya, apa tantangan terbesar yang umumnya dihadapi oleh seorang public relation dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, salah satu tantangannya adalah mengelola krisis ya di era digital ini. Karena tadi informasi itu kan menyebar secara cepat. Kita bahkan lebih cepat daripada kita yang harus mengeluarkan informasi. Jadi sebelum kita menjawab, orang sudah tahu berbagai macam hal menyangkut kampus kita, padahal kita belum bicara apa-apa. Karena apa? Karena itu tadi ada media sosial, mereka apalagi anak muda ya pakai TikTok atau media sosial lainnya, misalnya kasus kekerasan di kampus. Nah, ini kan kitanya misalnya nih Sakila di kampusnya ada kasus, kita sendiri mahasiswa belum tahu kan, tapi ternyata udah viral di mana-mana. Nah, itu sebegitu cepatnya informasi itu beredar. Nah, bagaimana sih kita mengelola krisis di tengah penyebaran informasi di era digital yang sangat cepat? Nah, itu memang itu butuh sebuah keahlian yang tidak mudah. Kita harus paham tentang media sosial, kita harus paham tentang konsumen media kita sekarang itu, terutama anak-anak generasi Gen Z ini seperti apa sih cara mereka menyerap informasi tadi gitu loh. Jadi saya rasa tidak mudah bagi seorang PR di era digital ini mengelola krisis informasi. Jadi kalau menurut saya ini namanya krisis informasi, karena banyak informasi yang beredar itu belum tentu itu benar. Ya, jadi pernah dengar nggak ada yang namanya kalau hoax itu kan memang berita-berita yang jelas tidak tahu dari mana ya. Jadi memang itu tidak kredibel. Tapi ada berita-berita yang seakan-akan benar tapi itu tidak benar, tapi masyarakat lebih percaya itu. Karena apa? Karena mereka tidak menggunakan logika, kan menggunakan emosi gitu. Nah, jadi kecakapan berdigital itu sangat penting untuk kalangan anak-anak muda seperti Sakila ini. Kayak itu ya. Baik, terima kasih Bu Diana. Kalau saya boleh tanya, apakah ada saran dari Bu Diana bagi orang yang ingin berkarir di dunia public relation? Dunia public relations sekarang ini kan nggak sama dengan dulu ya. Itu tadi kita punya media sosial, banyak platform-platform media yang membutuhkan keahlian khusus. Misalnya kita bicara storytelling, bagaimana cara kita mengemas pesan di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook itu kan berbeda.
Nah kita harus tahu gitu loh seperti apa cara mengemasnya. Kalau TikTok itu siapa audiensnya, kalau Instagram itu siapa, YouTube itu siapa gitu kan. Kita harus memahami itu sehingga kita bisa mengatur atau mengelola pesan-pesan tadi gitu. Nah ini yang menurut saya humas itu sangat penting dan saya melihat saat ini kalau misalnya seperti Shakila ya, awarenessnya terhadap isu-isu sosial di sekitar itu kurang. Karena mereka mengkonsum media itu lebih yang having fun, entertain. Jadi kalau di humas nggak bisa. Kita harus memahami isu-isu sosial dan kita harus mampu punya nalar yang cepat untuk menjawab atau memahami situasi tersebut, sehingga ketika kita harus berhadapan dengan media, kita harus membuat rilis berita tentang sesuatu hal, itu kita langsung bisa connect dengan isu-isu tadi. Nah jadi coba ya lebih banyak belajar dan membuka dan memperluas wawasan itu penting, terutama menyangkut isu-isu sosial yang saat ini ada di mana-mana ya. Jadi orang kan bilang humas itu cukup menjadi mewakili perusahaan atau institusi aja sebagai penghubung media, bukan. Justru semua persepsi yang dibangun oleh perusahaan itu sangat bergantung bagaimana cara seorang humas itu mengkomunikasikan perusahaan tersebut kepada publik, begitu. Itu insight yang sangat bagus, Bu Diana. Terima kasih banyak. Terakhir sebelum wawancara ini saya akhiri, saya ingin bertanya pesan atau quotes apa yang Bu Diana selalu pegang selama bekerja di dunia public relation? Apa ya? Jadi tadi seperti yang saya sampaikan ya, wawasan kita tuh kan harus luas. Jadi saya tuh punya moto karena saya tuh kan kuliah, saya punya background pengalaman bekerja tuh macam-macam dan banyak gitu ya. Nah, quote yang saya pegang itu selama ini adalah my life is larger than my room. Apa coba artinya? Hidup saya lebih besar dari. Ya, jadi kenapa? Karena orang tuh selalu berpikir ya udah kita begini aja. Padahal enggak loh, hidup kita tuh jauh lebih besar dari kamar kita, gitu loh. Jadi artinya kita tuh harus memperluas wawasan kita. Coba bayangin, kita tuh manusia itu kan sebenarnya makhluk yang sangat dinamis dan dia bisa fleksibel. Tergantung lingkungan di mana dia berada, dia akan memahami segala sesuatu, menyerap segala sesuatu tergantung dari lingkungannya, itu loh maksud saya. Nah jadi itu tadi, jadi saya selalu senang dengan segala sesuatu yang baru karena itu saya belajar. Tapi banyak orang yang nggak mau keluar dari zona nyaman karena mereka ngerasa udah begini aja cukup deh, saya nggak mau effort lebih banyak. Nah itu tadi ya, jadi jangan sampai kalau istilahnya Prof. Renald Kasali strawberry generation. Nah strawberry generation itu, tahu buah strawberry kan? Bagus kan, warnanya merah gitu kan. Tapi kalau pas dipegang melempem, karena dia mentalitinya sangat weak. Tapi kelihatannya bagus banget, hebat banget. Tapi secara mental tuh mereka nggak kuat, gitu. Karena apa? Karena mereka nggak pernah mau berhadapan dengan tantangan kehidupan tadi. Nah, humas nggak bisa. Pasti kalau orang humas dia harus mampu, karena dia akan berhadapan dengan banyak orang-orang yang berbeda karakter, berbeda attitude, dan mereka harus mampu menghadapi itu, mengelola emosinya dia sendiri. Jadi bukan mengelola emosi orang ya, mengelola emosi sendiri sehingga dia bisa mengelola hubungan dengan orang lain. Nah, jadi nanti kalau Shakila jadi humas ya harus begitu. Jangan justru kita terbawa emosi orang. Gitu, oke ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Diana atas waktu dan wawasan yang telah diberikan kepada saya dan juga teman-teman semua. Semoga karir Bu Diana dan langkah Bu Diana selalu diberi kelancaran dan semoga banyak pemahaman baru yang dapat kita terapkan dengan wawancara dengan Bu Diana ini. Terima kasih banyak Bu Diana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muti Atifah Shakila dari KM24E. Hari ini saya sedang bersama Bapak Araf. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Araf yang sudah meluangkan waktunya untuk tugas wawancara saya pada hari ini.
Saya sangat senang dapat berbicara dengan langsung dengan Bapak Araf yang sudah ahli di bidang advertising. Hari ini saya ingin berbicara langsung mengenai bagaimana bidang advertising dengan Bapak yang sudah terjun langsung di ahlinya. Dengan harapan wawancara ini dapat memberikan insight baru kepada saya dan teman-teman saya, khususnya teman-teman saya yang ingin terjun juga ke bidang advertising. Sebelum masuk ke pertanyaannya, bolehkah Bapak Araf memperkenalkan diri dan apa pekerjaan Bapak dan posisi Bapak apa? Oke, baik. Halo semuanya. Terima kasih juga Syakila ya telah mengundang saya di wawancara hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Yasir Arafat. Saya adalah founder and CEO PT Digital Creative Pro atau kita dikenal sebagai Creative Pro. Kita ini adalah digital marketing consulting yang berfokus pada sektor pendidikan. Jadi kita punya klien-klien itu rata-rata memang semuanya lembaga pendidikan, baik university, sekolah, dan mungkin beberapa lembaga kursus lainnya seperti itu. Dan kita Digital Creative Pro ini adalah digital marketing consulting pertama yang fokus pada sektor pendidikan seperti itu. Nah, saat ini karena memang kebetulan bisnis yang dimiliki saat ini dan background pendidikan itu juga sesuai. Saya kebetulan S1-nya di bidang manajemen, S2-nya juga di manajemen digital marketing, dan saat ini memang sedang ngambil studi lanjut untuk S3 itu juga di bidang digital marketing, yang mana memang Digital Creative Pro ini sebentar lagi kita akan memiliki produk atau platform baru di bidang edu marketplace, yang mana ini akan menjadi edu marketplace pertama di Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita mulai masuk ke pertanyaan ya Pak. Dapatkah Bapak menjelaskan secara singkat peran utama Bapak dalam industri advertising? Oke, baik. Terima kasih Syakila, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, kalau peran saya kebetulan memang saat ini di kantor saya posisi sebagai CEO. Memang saya akan memastikan semuanya operasional berjalan. Nah, di bidang advertising ya memang karena klien kita ini adalah di sektor pendidikan. Jadi memang kita diminta klien untuk bagaimana membuat sebuah iklan yang menarik, bagaimana kita bisa memperkenalkan suatu brand, bagaimana kampus-kampus itu juga dikenal di masyarakat. Nah, peran saya ada di situ. Bagaimana mulai dari risetnya bagaimana, strateginya bagaimana, implementasinya bagaimana, sampai juga dievaluasinya. Karena kan kita consulting, jadi kita mulai dari risetnya sampai evaluasinya itu kebetulan saya kawal gitu, seperti itu. Jadi memang perannya agak lumayan seru ya, saya nggak mau bilang berat ya, seru dan menantang lah seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau selanjutnya saya ingin bertanya mengenai tantangan. Apa tantangan terbesar yang ada pada pekerjaan bidang advertising dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar saat ini luar biasa ya. Kalau dibilang tantangan, saya akan bilang dunia advertising saat ini begitu dinamis. Ya, apalagi perkembangan digital ya. Kita tahu istilah digital marketing, kita tahu banyak orang sekarang hampir semua industri main advertisingnya semua ada di digital gitu ya. Nah, tantangannya itu kedinamisan. Kenapa? Karena saat ini kan semuanya cepat berubah. Oh, trennya apa saat ini? Oh, sekarang masyarakat senang menggunakan TikTok, kita harus pelajarin apa tren TikTok sekarang. Oh, sekarang masyarakat yang di segmen tertentu senangnya di Instagram. Terus gimana kita harus memahami? Jadi emang tantangannya itu lebih bagaimana kita bisa sensitif terhadap tren, apa yang memang kita bisa gunakan, terutama dalam advertising ya, platform sosial media seperti apa, kontennya seperti apa, atau bentukan websitenya itu juga seperti apa. Jadi tantangannya ada di situ. Apalagi sekarang mungkin saya tambahkan tantangan terbesarnya juga adalah perkembangan AI ya. Perkembangan AI itu juga menjadi tantangan bagi kita ya, tentu membantu, tapi tantangannya adalah ya karena kita consulting ya, itu juga akan menjadi tantangan kita bagaimana peran AI juga bisa berpartner sama kita sehingga peran kami juga tidak tergantikan gitu. Wah, sangat menarik ya jawabannya. Tetapi saya juga penasaran dengan perkembangan dunia advertising saat ini. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan dunia advertising sekarang dan tren apa nih yang lagi naik? Ya, baik. Mungkin tadi yang seperti yang saya sampaikan ya, tantangan itu begitu dinamis. Ya, trennya saat ini apa ya? Sekarang memang semuanya orang
transformasi ya melalui online. Semua serba online. Nah, tantangannya dan itu memang tantangan yang kita hadapi adalah yaitu sekarang kan masing-masing platform. Contoh Instagram saat ini punya engagement sendiri, penilaiannya seperti apa. Oh, TikTok juga punya sendiri. Oh, Facebook juga punya sendiri. Nah, itu benar-benar kita butuh sangat sensitif, apalagi sebagai consulting. Oh, klien kita itu segmennya ada di sini. Oh, apakah dia cocok hadir di sini gitu ya. Oh, saat ini campaign iklannya itu seperti ini. Oh, kita harus pakai platform yang seperti apa. Jadi memang tantangan terbesarnya adalah perkembangan digital itu sendiri, tapi memang itu bukan jadi suatu hambatan bagi kita, malah itu benar-benar menjadi peluang. Kita selalu manfaatkan. Makanya tim saya dan beserta tim itu di kantor itu kita selalu berusaha mengetahui apa nih saat ini trennya saat ini. Oh, Instagram akan ngeluarin apa nih, TikTok akan ngeluarin apa gitu ya. Tapi memang ada beberapa saya pikir yang memang perlu diketahui ya. Mungkin kita sharing ya. Jadi ada beberapa sebenarnya konsep ya, sekarang semua serba online. Tapi sebenarnya ada juga yang iklan atau advertising yang memang kita lakukan secara konvensional. Nah, ada beberapa brand atau mungkin klien kita juga mintanya itu bisa tersambung antara online to offline, offline to online, bagaimana saling sinergi ya, terutama kalau kita di bidang pendidikan. Ada beberapa contoh kayak menjangkau orang tua itu kan tetap harus ada yang dilakukan secara offline atau konvensional terus tersambung melalui online. Makanya kita menghadapi tantangan ini, kita punya satu solusi namanya integrated digital marketing. Jadi itu solusi yang kita unggulkan di dalam dunia advertising seperti itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya, apakah Bapak ada saran untuk fresh graduate atau career switcher yang ingin terjun ke bidang advertising, dan skill apa aja yang harus dipunyai ketika ingin bekerja di bidang advertising? Wah, ini menarik banget. Kalau ada saran, ada banget. Kebetulan saya di kantor itu rata-rata tim saya itu generasi Z. Sama seperti Syakila ya, generasi Z ya. Generasi Z dan teman-teman Akila termasuk Syakila juga ya, bahwa era sekarang ini adalah eranya Syakila, eranya generasi Z ya. Kalian harus bisa benar-benar memanfaatkan era digital saat ini ya. Era saat itu benar-benar harus dimanfaatkan dengan apa? Dengan mengasah banyak kemampuan yang terutama berkaitan digital. Buat teman-teman yang mau berkarir di bidang ini ya harus tahu, harus mengikuti perkembangan. Jangan pernah merasa perkembangan digital, perkembangan AI itu menjadi suatu tantangan. Malah kita harus memanfaatkan, bahkan kita bukan hanya memanfaatkan, kalau bisa kita juga menjadi penciptanya gitu ya. Nah, di era sekarang ini juga AI semakin canggih. Ini pesan buat teman-teman, bijaklah menggunakan AI, bertanggung jawablah menggunakan AI ya, saran saya. Nah, untuk mengenai kemampuan, perbanyakin kemampuan di bidang digitalisasi, di bidang AI, teknologi, itu penting sekali untuk teman-teman yang ingin berkarir di bidang ini. Jadi harus diasah betul kemampuan. Dan saran saya satu lagi, networking ya. Networking itu penting sekali untuk teman-teman yang ingin berkarir di bidang ini, sehingga skill aja kadang memang nggak cukup ya, harus dibarengin sama networking. Jadi untuk yang mau berfokus di bidang ini, nanti kalau udah lulus ini era potensial banget, banyak kesempatan peluang yang Syakila dan teman-teman juga bisa ambil. Tapi memang ya itu lagi, soft skill, hard skill semuanya harus dimiliki dan semuanya harus berjalan dengan bersamaan, dan buat teman-teman tetap belajar. Wah, itu insight yang benar-benar menarik sekali. Terima kasih banyak Bapak Araf. Terakhir sebelum wawancara ini berakhir, apakah boleh Bapak memberi quotes atau pesan yang selalu Bapak pegang selama bekerja di bidang ini? Oke. Saya selalu ada quote-nya, karena kita ini di bidang advertising semuanya perkembangan itu dinamis, kreativitas juga tiada batas. Jadi saya selalu berpesan buat teman-teman tetap terus belajar ya, berkreativitaslah tanpa batas ya, karena saat ini adalah eranya kalian. So that's why manfaatkan dan ambil peluang ini gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak Araf yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan cerita dan pengalamannya pada kita semua. Semoga selalu sukses dalam karir dan proyek-proyek selanjutnya. Dan semoga banyak terinspirasi dari wawancara saya dengan Bapak Araf pada hari ini. Sekian dari saya dan Bapak Araf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baru saja kita menyaksikan wawancara dari ketiga narasumber dari 3 bidang yang berbeda. Izinkan saya menyimpulkan hasil wawancara saya dengan ketiga narasumber tersebut. Yang pertama, wawancara saya dengan Ibu Novi yang berada di bidang media dan jurnalistik. Ibu Novi menekankan bahwa menjadi reporter bukan hanyalah soal meliput, akan tetapi harus siap untuk menghadapi tantangan. Salah satunya adalah mencari narasumber yang sulit untuk berbicara dan kondisi peliputan yang bisa saja membahayakan diri kita sendiri. Keterampilan yang harus dimiliki jika ingin bekerja di bidang media dan jurnalistik adalah mampu berpikir kritis, dapat berkomunikasi dengan aktif, memiliki kemampuan menulis, dan yang terakhir adalah harus cermat dalam memilih narasumber. Pesan utama dari Bu Novi untuk yang bekerja di bidang media dan jurnalistik, terutama reporter, teruslah menyampaikan informasi dan akurat, dan tentunya mendidik. Yang kedua, ada wawancara saya dengan Bu Diana dari bidang public relation. Bu Diana menjelaskan bahwa seorang public relation tidak akan bisa berdiri sendiri. Public relation harus memiliki networking dan juga memiliki kemampuan untuk mengemas narasi positif tentang perusahaan. Tantangan terbesar dari public relation adalah mengelola krisis informasi, apalagi di era digital saat ini. Pesan Bu Diana bagi orang yang ingin bekerja di bidang public relation adalah perluas wawasan terutama terhadap isu sosial. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita dan kita harus mencoba hal baru. Jangan pernah takut pada tantangan karena dengan adanya tantangan kita bisa lebih berkembang. Yang terakhir ada wawancara saya dengan Pak Araf dari bidang advertising. Peran utama dari seorang advertiser adalah Pak Araf menjelaskan bahwa seorang advertiser itu harus membuat iklan yang menarik dan juga relevan dengan tren. Dimulai dari riset, strategi, hingga evaluasi. Dunia advertising saat ini sangat menggunakan teknologi digital dan bergerak dengan sangat cepat. Maka dari itu, kita harus paham dengan tren, teknologi, dan juga cara bersinergi dengan AI agar tetap relevan. Skill yang harus dimiliki bagi orang yang ingin bekerja di bidang advertising adalah adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digital. Skill yang harus dimiliki bagi orang yang ingin bekerja di bidang advertising adalah harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan juga digital. Pesan dari Pak Araf adalah teruslah belajar dan berkreasi tanpa batas. Ini semua adalah era kita sebagai generasi Z, maka manfaatkanlah dan cari peluang kita semua di sini. Itu dia kesimpulan wawancara saya dengan ketiga bidang tersebut. Intinya, ketiga narasumber sepakat bahwa informasi, teknologi, digital, dan juga networking yang luas adalah kunci untuk tetap bertahan dan berkembang di bidang-bidang tersebut. Buat teman-teman yang tertarik untuk masuk ke salah satu bidang ini, semoga wawancara saya ini dapat menjadi gambaran dan juga bekal untuk teman-teman nanti. Sekian dari saya, semoga wawancara ini dapat bermanfaat dan juga memberikan insight baru kepada kita semua. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.